Jurnalis Lampung Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor KPU setempat, memprotes pembatasan liputan pilkada oleh KPU Lampung Selatan. Hasil mediasi, KPU Lampung Selatan kembali mengizinkan wartawan untuk meliput. Tercatat. Maka oleh Gerakan Peduli Kemerdekaan Pers atau GPKP Kabupaten Lampung Selatan berunjuk rasa memprotes kebijakan Komisi Pemilihan Umum Lampung Selatan yang dinilai bertindak arogan. Wartawan protes karena dilarang meliput tahapan pilkada mulai dari penetapan calon, deklarasi damai, hingga debat kandidat calon bupati dan wakil bupati. Namun KPU Lampung berdalih kebijakan tersebut berdasarkan PKPU nomor 10 tahun 2020 mengenai pelaksanaan pilkada serentak di masa pandemi. Apa yang kami rasakan dalam beberapa agenda kegiatan KPU itu seperti ada yang mengganjal di hati gitu. Apa yang kita terima, perlakuan apa yang kita dapat dari 8 kegiatan itu seperti nyesek gitu ya, dengan bahasa umumnya nyesek. Kami terima, kami tampung aspirasi dari kawan-kawan. Artinya kita akan mencari formula, kalau kata Bang Nurul tadi jalan tengah, bagaimana caranya kalau setengah dari kawan-kawan pers, pendapat setengah dari kawan pers, kemudian setengah dari KPU akan dikumpulkan, akan menjadi satu, sehingga akan terjadilah kesempurnaan itu. Itu harapan kita. Amin. KPU Lampung Selatan akhirnya bermediasi dengan para jurnalis dan mengizinkan kembali para jurnalis untuk meliput. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga yang tergabung dalam Forum Emak-Emak untuk Surabaya berunjuk rasa di depan kantor Bawaslu Kota Surabaya. Mereka memprotes Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini yang dilaporkan ke Bawaslu. Emak-emak pendukung Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mendatangi kantor Bawaslu Kota Surabaya menolak laporan Risma yang dianggap tidak netral dalam pemilihan Wali Kota Surabaya. Mereka meminta Bawaslu Kota Surabaya mencegah terjadinya pelanggaran dan kampanye hitam dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya 2020. Sebelumnya, Risma dilaporkan ke polisi oleh Kongres Advokat Indonesia dengan tuduhan pembohongan publik karena mendukung salah satu pasangan calon Wali Kota Surabaya. Namun, Komisioner Bawaslu Kota Surabaya, Usman, menegaskan unjuk rasa Mama ini salah sasaran. Seharusnya unjuk rasa ditunjukkan ke Polda Jawa Timur sesuai tempat pelaporan. Pemirsa, Indonesia memasuki resesi dengan pertumbuhan kembali minus 3,49%. Sedangkan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan tren ekonomi Indonesia mulai positif. Pemerintah memandang masuknya ekonomi ke zona resesi bukanlah akhir dari segalanya. Dalam catatan Badan Pusat Statistik, tren positif masih terlihat dalam pertumbuhan ekonomi bulan Juli hingga September, yang tercatat positif 5,05% dibanding 3 bulan sebelumnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual siang tadi mengatakan, situasi pemulihan saat ini diyakini sebagai awal dari proses pemulihan ekonomi ke depan. Ia menyebut pemerintah memiliki instrumen fiskal yang cukup untuk terus memperkuat kinerja ekonomi ke depannya. Pada triwulan ketiga 2020, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar minus 3,49% secara tahunan atau year on year. Hal ini lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar minus 5,32%. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi dan pembalikan arah atau turning point dari aktivitas ekonomi nasional menunjukkan ke arah zona positif. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik menyebut secara tahunan, produk domestik bruto tercatat minus 3,49%.
Angka ini didorong masih tertekannya sejumlah sektor penyumbang pertumbuhan. Namun di sisi lain, secara kuartal ke kuartal, ekonomi mampu tumbuh 5,05%. Pertama, Indonesia ini bahannya bisa masuk. Halaman pertama, kita bisa melihat dari pengumuman BPS tadi pagi, perekonomian kita trennya sudah positif. Artinya kita sudah melewati rock bottom di kuartal kedua kemarin, minus 5,32, dan di kuartal ketiga ini kita sudah mencapai tren positif di minus 3,49, dan tentu kita berharap nanti di kuartal keempat trennya positif minus 1,6 atau 0,6. Pak Menteri Bappenas akan menjelaskan proyeksi kita di 2021. Kemudian kalau kita lihat di halaman berikut, perekonomian mengalami perbaikan di triwulan ketiga. Kita bisa melihat bahwa PDB kuartalnya juga sudah naik ke 3.600, sudah naik di 3.895, dan kita melihat bahwa baik dari segi pertumbuhan ekonomi, kemudian dari segi kuartal to kuartal ini yang menarik, kuartal to kuartal kita ekonominya naik 5,05%. Jadi ini yang menjadi catatan bahwa kita melompat di kuartal ketiga. Lanjut. Nah ini kalau kita bandingkan dengan berbagai negara, itu hampir semua negara trennya positif. Pemirsa, kalangan analis pasar modal menilai hasil rilis pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga tahun ini sudah diantisipasi oleh pasar. Namun masyarakat berharap pemerintah bergerak cepat agar resesi tidak berkepanjangan. Kalangan analis pasar modal menilai hasil rilis yang dikeluarkan BPS pada hari ini mengenai pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga belum memberikan dampak serius bagi IHSG. Pasalnya, saat ini para pelaku pasar masih berada di dalam euforia pemilihan Presiden Amerika Serikat, di mana pasar masih berkiblat terhadap negeri Paman Sam. Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim As-Suaibi menjelaskan, pekan depan pergerakan indeks harga saham gabungan akan mengalami koreksi pasca BPS merilis angka pertumbuhan ekonomi. Tapi koreksinya menurut Ibrahim tidak terlalu dalam. Ibrahim memperkirakan IHSG akan terkoreksi sebesar 100 poin atau paling rendah berada di level 5.050. Pekan depan kemungkinan koreksinya tidak terlalu dalam, bisa saja cuma dalam hitungan bisa 50 poin sampai 100 poin. Kalau seandainya mengalami penurunan pun juga kemungkinan besar hanya mencapai di level 5.050-an. Mungkin itu adalah level paling rendah. Terkait resesi ini, masyarakat meminta pemerintah bergerak cepat agar resesi tidak berkepanjangan dengan mengeluarkan kebijakan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lebih baik nih kita sekarang ini melakukan yang terbaik aja sih Mbak. Maksudnya apapun yang saat ini dilakukan pemerintah, saya yakin itu yang terbaik gitu. Karena pemerintah juga nggak mau bikin Indonesia tuh semakin lama semakin jatuh gitu. Jadi sarannya sih ya lakukan yang terbaik aja buat kita. Apapun keputusannya pasti itu yang terbaik juga untuk masyarakat Indonesia. Pemerintah ya cepat-cepat untuk memberikan jalan keluar supaya perekonomian kita juga membaik, kembali normal, dan mungkin juga harus ada kerjasama antara warga Indonesianya dengan pemerintah, karena kalau tidak ada kerjasama ya nggak imbang. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik merilis hasil angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49%. Sehingga secara kumulatif, ekonomi Indonesia sampai dengan triwulan 3 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,03% secara kuartal on kuartal. ...207 warga binaan Lapas Kelas 2A Pekanbaru Riau terkonfirmasi positif COVID-19. News Pagi akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.